Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya, Najwa Purita Binaceca dengan NIM 23080574324 akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Konten Marketing dan Call to Action TikTok Mercon Merah Putih dalam meningkatkan minat konsumen. Dan untuk memulai presentasi, kita akan memasuki pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang pengaruh era digital membawa dampak perubahan yang signifikan pada pemasaran dan bisnis. Salah satu media digital yang saat ini paling populer di kalangan pengguna adalah TikTok. Salah satu akun yang paling aktif memasarkan dagangannya di TikTok adalah Mercon Merah Putih. Mercon Merah Putih membangun hubungan dengan pelanggan melalui konten-konten kreatif yang dapat menarik minat konsumen. Menghadapi persaingan yang semakin ketat, Mercon Merah Putih menyadari betapa pentingnya menerapkan strategi pemasaran digital. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui pentingnya pengaruh konten marketing dan call to action terhadap minat konsumen. Pertama, konten marketing memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada calon konsumen. Konten yang menarik dan menghibur dapat dibuat dengan kreativitas visual dan pesan yang relevan. Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana konten yang baik dapat menarik perhatian dan meningkatkan minat konsumen sangat penting untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. 2. Strategi Call to Action atau yang disingkat dengan CTA membantu mengarahkan langkah-langkah konsumen setelah mereka terpapar konten. Call to Action atau CTA yang berhasil dapat memicu respon instan dari calon pembeli, mendorong mereka untuk melakukan hal-hal tertentu seperti membeli sesuatu, mendaftar, atau berlangganan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana call to action atau CTA dapat dirancang dengan cara terbaik untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah strategi marketing dengan konten mempengaruhi minat konsumen untuk mendorong tindakan pembelian produk mercon merah putih? Yang kedua, bagaimana minat konsumen pengguna TikTok mercon merah putih dapat ditingkatkan dengan menggunakan marketing call to action? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara call to action dan konten marketing dalam meningkatkan minat konsumen pengguna TikTok mercon merah putih? Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh strategi konten marketing terhadap minat pembeli pengguna TikTok mercon merah putih. Yang kedua, menganalisis seberapa efektif penggunaan call to action untuk mendorong konsumen untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Yang ketiga, menganalisis keberhasilan mercon merah putih menerapkan strategi call to action dan konten marketing dalam mempertahankan minat konsumen dari waktu ke waktu. Manfaat penelitian. Yang pertama, perusahaan dan pemasar dapat belajar tentang pentingnya pemasaran melalui konten dan call to action untuk meningkatkan minat konsumen pengguna TikTok. Yang kedua, memberikan petunjuk praktis tentang bagaimana membuat kampanye marketing dengan konten dan call to action yang berhasil. Yang terakhir, perusahaan dapat meningkatkan interaksi mereka dengan audiens di TikTok dengan merancang call to action yang efektif. Batasan istilah. Yang pertama, ada digital marketing. Digital marketing adalah teknik pemasaran barang dan jasa yang digunakan menggunakan media digital. Yang kedua, ada content marketing. Content marketing adalah strategi pemasaran yang berpusat pada produksi dan distribusi konten yang sesuai, bernilai, dan menarik bagi target audiens. Call to action atau CTA. Call to action atau CTA adalah bagian pemasaran yang dirancang untuk mendorong respon langsung dari pelanggan. Yang keempat, ada TikTok Mercon Merah Putih. TikTok Mercon Merah Putih merupakan sebuah akun khusus brand UMKM masakan Nusantara yang memiliki cita rasa pedas. Yang kelima, meningkatkan minat konsumen. Dalam konteks ini, peningkatan minat konsumen mencakup perubahan dalam ketertarikan dan kepuasan pembelian terhadap barang atau jasa yang digunakan. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka. Daula yang relevan yang pertama diteliti oleh Farhan Aditama Arsyah dan Budi Santoso tahun 2023 dengan judul Pengaruh Konten Marketing House Indonesia di TikTok terhadap minat beli konsumen. Yang kedua diteliti oleh Alfi
Antika Darulul Ma'munah tahun 2023 dengan judul Pengaruh Konten Marketing Terhadap Minat Beli Pengguna TikTok Shop. Yang ketiga, diteliti oleh Putu Anastasia Adelia Wirawan tahun 2023 dengan judul Penelitian Analisis Digital Marketing dalam Meningkatkan Brand Awareness di Trans Resort Bali. Landasan teori, yang pertama ada digital marketing. Digital marketing adalah strategi memanfaatkan internet dan berbagai media sosial untuk berkomunikasi dengan konsumen. Ini mencakup situs web, blog, dan media sosial. Menurut Salesforce, sekitar 68% bisnis menggunakan pemasaran serbaguna atau pemasaran digital. Digital marketing sedang berkembang untuk membantu komitmen dan upaya administrasi pelanggan. Yang kedua, ada konten marketing. Konten marketing adalah strategi yang melibatkan pembuatan dan berbagai konten di web dan platform media sosial, termasuk situs web, media sosial, blog, video, dan alat elektronik lainnya. Konten marketing yang baik disesuaikan dengan target pasar dan identitas merek, sehingga konten dapat meraih pasar yang tepat. Yang ketiga ada call to action. Call to action adalah instruksi kepada audiens untuk memancing respon segera dan seperti memberikan alasan kuat kepada konsumen untuk segera membeli, seperti melakukan registrasi, mengunduh, berlangganan, membeli, memesan, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mendapatkan tanggapan langsung dari audiens yang dituju melalui cara tertentu. 4. TikTok sebagai platform pemasaran. Platform digital seperti TikTok sangat penting dalam operasional bisnis, memungkinkan bisnis menjangkau audiens target mereka dan bersaing dengan perusahaan lain yang menggunakan platform digital pemasaran media sosial. Menurut data Indonesia ID, TikTok memiliki 109,9 juta pengguna di Indonesia pada tahun 2023, menempati peringkat kedua di dunia dalam hal jumlah pengguna. Ini menunjukkan bahwa media digital TikTok ideal untuk marketing digital. Yang kelima ada TikTok Merchant Merah Putih. Merchant Merah Putih merupakan salah satu brand di Indonesia yang menggunakan teknologi adiboga untuk menghasilkan produk makanan yang awet. CEO founder Adelita Susanti meluncurkan merek tersebut pada Desember 2021 dan menjualnya di TikTok. Untuk mempromosikan produknya, Merchant Merah Putih membuat konten video yang menampilkan review produk makanan, informasi tentang promo, rekomendasi untuk penonton, dan masih banyak hal lagi. Terakhir, terdapat bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan eksplanatori untuk menjelaskan konten marketing dan call to action di TikTok Merchant Merah Putih serta dampaknya terhadap konsumen. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan dan mendokumentasikan secara rinci. Sedangkan penelitian eksplanatori akan berkonsentrasi pada menjelaskan hubungan kausal atau sebab akibat antara konten marketing, call to action, dan minat konsumen. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang pengaruh konten marketing dan call to action terhadap minat konsumen. Pendekatan ini mencakup pengumpulan data secara mendalam dan berfokus pada pemahaman kontekstual. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang mendalam mencakup interaksi antara peneliti dan responden, analisis konten yang dibuat di TikTok, dan observasi terlibat dan mengakses dokumen resmi. Data penelitian diperoleh dari transkrip lengkap dari wawancara, konten dari TikTok, dan pencatatan observasi yang terlibat, dan dokumen resmi dari TikTok Merchant Merah Putih. Teknik pengumpulan data adalah metode atau strategi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara, kedua analisis konten dan observasi, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Teknik analisis data merupakan suatu metode penelitian kualitatif meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, analisis konten yang dibuat di TikTok, yang kedua, analisis transkrip wawancara secara tematik, dan yang terakhir, metode untuk mengevaluasi keterlibatan pengikut. Sekian presentasi saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sadar proposal penelitian saya masih jauh dari kata sempurna. Maka daripada itu, saya mohon petunjuk dan arahan Ibu supaya penelitian saya bisa lebih sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.